Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal dari koordinat kartesius. Siapkan bukunya, siapkan pulpennya, silakan dicatat penjelasan yang saya jelaskan nanti. Ada soal yang seperti ini. Diketahui titik A, B, dan C. Ada 3 titik di mana titik A itu 3,1, B 3,5, dan titik C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun titik-titik. Nah, jadi soal ini menanyakan bangun apa yang dilihatkan, bangun apa yang dihasilkan dari hubungan antara titik A, B, dan C. Oke, kita akan bahas dengan menggunakan koordinat kartesius. Dari contoh soal tadi yang sudah saya bacakan, ini mengartikan bahwa ada 3 titik A, B, dan C, kemudian dihubungkan, dan kita cari bangun apa yang dihasilkan. Kalau 3 titik ini kita hubungkan, ini mengartikan bahwa 3 titik yang dihubungkan akan membentuk segitiga. Jika ini contoh soal, ada yang mirip yang seperti ini, A, B, dan C, kemudian ini bentuk soal pilihan ganda, maka pastikan jawabannya adalah segitiga. Jangan segi 4 ya, karena hanya ada 3 titik. Kalau 3 titik dihubungkan akan membentuk segitiga. Nah, sedangkan segitiga itu ada beberapa macam, antara lain sama sisi, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Keempat ini akan saya jelaskan nanti setelah kita ketemu bangun apa yang seperti apa yang akan kita hasilkan. Oke, untuk langkah yang pertama dalam mengerjakan soal yang seperti ini, kita pakai diagram kartesius. Saya siapkan diagram kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Masing-masing sumbu kita batasi dari negatif 2 sampai 7. Kenapa saya batasi ini? Karena kita bisa melihat pada soal bahwa angka terkecil itu negatif 2, sedangkan angka terbesar itu 5 dari ketiga titik itu. Maka kita tidak perlu menggambarkan diagram kartesius dengan skala penomoran yang lebih banyak. Ini sampai ke negatif 10 tidak perlu, karena nantinya banyak ruang yang kosong. Kita cukup dari negatif 2 sampai 5 juga sudah cukup, tapi saya lebihkan sampai 7. Oke. Yang pertama kita gambarkan diagram kartesius sudah. Selanjutnya kita mencari titik-titik A, B, dan C di diagram kartesius. Kita mulai dari titik A. Ada titik A 3,1. Ini mengartikan bahwa X-nya 3, Y-nya 1. Kita tinggal cari X3 atau di sumbu X yang angkanya 3, yaitu di sini. Kemudian Y-nya 1. Y1 itu ada di atas sumbu X, maka kita luruskan ke atas. Dari 3 ini lurus ke atas sampai lurus dengan angka 1 pada sumbu Y. Sini. Nah, di sini kita tandai sebagai titik A 3,1. Kemudian titik B 3,5. X-nya 3, Y-nya 5. X-nya 3 masih sama di sini seperti titik A. Kita ke atas sampai angka 5 pada sumbu Y. Nah, di sini titik B kita tandai titik B 3,5. Selanjutnya titik C negatif 2,5. Langkahnya sama seperti mencari titik A dan titik B, yaitu kalau di sini tertulis negatif 2 untuk X, maka kita cari
kita cari angka negatif 2, kemudian Y-nya 5. Y5 itu ke atas, luruskan dengan Y5. Kita tanda di sini sebagai titik C. Setelah diketahui semua titik-titiknya A, B, dan C, maka kita hubungkan dengan sebuah garis, ya. Masing-masing garis itu menghubungkan antara A ke B, B ke C, dan C ke A kembali. Jadi garis itu menutup menjadi sebuah bangun. Bangun ini bangun datar, ya. Kita tambahkan garisnya. Nah, maka terlihat ini bangun segitiga. Namun ini segitiga apa? Apakah segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, atau sembarang? Kita bisa lihat satu persatu. Untuk segitiga sama sisi ini mempunyai arti bahwa setiap sisinya panjangnya sama. Kita bisa mengukur. Di sini ada garis A ke B dan B ke C. Dari AB ini jaraknya 4 garis, 1, 2, 3, 4. Sedangkan B ke C ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah beda, jadi tidak memenuhi syarat segitiga sama sisi. Dari AB dan BC saja sudah berbeda, maka ini bukan segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama kaki, ini mengartikan bahwa kalau tadi sama sisi itu tiga-tiganya, nah, sedangkan sama kaki itu hanya 2 sisinya saja. 2 sisinya sama panjang. Nah, AB dan BC ini sudah berbeda. Kemudian kita bisa bandingkan lagi BC dengan CA. CA ini adalah garis miring pada segitiga. Garis miring pada segitiga itu kalau kita terapkan pada persegi itu akan sama dengan diagonal. Maka diagonal ini nilainya paling panjang dari sisi-sisi bangun. Nah, di sini bangun segitiga, di sini ada C ke A, itu berarti panjangnya paling panjang. Nah, jadi 3 garis ini berartikan beda semua. AB, BC, dan CA itu panjangnya berbeda semua. Nah, terus bukan 1, bukan 2. Kemudian ada siku-siku dan sembarang. Kita bisa lihat di sini pada dasar diagram Kartesius itu sudah saya gariskan garis kecil-kecil biru. Nah, masing-masing sudut pada titik temu antara 2 garis biru ini itu mengartikan setiap sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, 90 derajat ini sama dengan siku-siku. Nah, kalau ada salah satu dari pertemuan 2 garis ini sama besarnya dengan sudut 90 derajat, itu menandakan salah satunya itu menjadi sudut siku-siku. Nah, di sini A itu tidak menjadi siku-siku. Di sini yang siku-siku adalah di B. Maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Karena syarat segitiga siku-siku cuma satu. Salah satu sudut dari ketiga segitiga ini bernilai 90 derajat atau siku-siku, maka itu bisa diartikan menjadi segitiga siku-siku. Di sini di dalam soal ini di sudut B, ya, di titik B ini pertemuan 2 garis AB dan BC ini membentuk sudut 90 derajat. Maka ini bisa dibilang berbentuk segitiga siku-siku. Nah, yang terakhir, segitiga sembarang itu seperti apa? Segitiga sembarang itu berarti yang tidak memenuhi ketiga segitiga di atas, tidak sama sisi, tidak sama kaki, dan tidak ada yang siku-siku. Itu yang disebut segitiga sembarang. Contoh soal kali ini berarti jawabannya adalah segitiga siku-siku. Kita bisa menuliskan sebagai pengingat bahwa jawabannya membentuk segitiga siku-siku. Itu ya. Hari ini cukup itu saja.
dalam menggambar atau menghubungkan 3 titik di diagram kartesius. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Hari ini cukup itu saja. Barangkali ini bermanfaat untuk kalian, khususnya yang kelas 8 karena ada materi diagram kartesius. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.